warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan modul 3 yang berjudul Protocols and Modules. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Fenia Felia. Saya Nela Ramasantya Wira. Saya Muhammad Fauzul Firman. Saya Muhammad Fadliza. Saya Informasi. Saya Muhammad Albaru. Saya Jumali Farad. Oke, baik, kita akan memulai sesi presentasinya. Untuk yang pertama, materi 3.1 yang akan dibacakan oleh Bapak. Oke, masuk ke dalam materi 3.1 yaitu adalah modules. Tingkatan singkat materi pada materi ini adalah bagian menjelaskan aturan dasar protokol yang membuat komunikasi antar perangkat di jaringan menjadi mungkin tanpa rules ini. Perangkat tidak saling memahami. Proses utamanya itu adalah setiap perangkat di jaringan seperti berada dalam bubble sendiri. Untuk berkomunikasi mereka harus mengikuti aturan yang sama, protokol. Lalu konsep yang lainnya adalah komunikasi jaringan, mirip komunikasi manusia, butuh source, pengirim, butuh destination, penerima, dan channel, media penghubung. Lalu masuk ke dalam subbab 3.1.1 yaitu video device in bubble. Video memperkenalkan konsep bahwa perangkat perlu protokol untuk keluar dari bubble-nya dan berkomunikasi. Poin-poin yang sering kita ambil adalah setiap perangkat berada dalam bubble sendiri. Lalu protokol tersebut adalah sebagai cara perangkat keluar dari bubble untuk berkomunikasi. Lalu tinggal masuk ke prosesnya. Lalu pada subbab 3.1.2 adalah communication fundamental, yaitu jaringan berbeda-beda ukuran dan fungsi, tapi semua komunikasi punya 3 elemen dasar, yaitu source, destination, dan channel. Dia memiliki poin seperti semua komunikasi memiliki elemen yang saya sebutkan tadi. Jaringan bisa berbeda ukuran, tapi prinsipnya tetap sama. Lalu pada subbab 3.1.3 yaitu communication protocol. Protokol adalah aturan yang disepakati agar komunikasi berhasil. Yang mempunyai poin protokol sama dengan aturan yang disepakati. Contohnya itu seperti bahasa, tata krama, dan aturan lalu lintas di jalan raya. Atau protokol sama dengan komunikasi gagal. Lalu dilanjutkan ke 3.1.4 yaitu role establishment, yaitu aturan harus mencakup pengirim dan penerima yang jelas, bahasa atau grammar yang sama, ketepatan dan timing, serta konfirmasi atau acknowledgement. Pada subbab ini memiliki poin seperti persyaratan agar komunikasi berhasil. 1. Pengirim dan penerima yang jelas. 2. Bahasa atau grammar yang sama. 3. Kecepatan dan timing. Lalu yang keempat adalah konfirmasi. Lalu pada subbab 3.1.5 yaitu network protocol agreement. Ini sebenarnya kayak persyaratan protokol dalam jaringan. Yang memiliki message encoding seperti mengubah data menjadi bentuk yang bisa dikirim, lalu message formatting membungkus pesan dengan header, lalu message size, pesan dipecah menjadi paket-paket kecil. Lalu masuk ke subbab selanjutnya adalah message encoding. Dalam message encoding ini memiliki proses mengubah informasi menjadi bentuk yang bisa dikirim, misalnya teks, lalu ke bit, lalu ke sinyal. Message timing itu kayak seperti aturan kecepatan, jeda, dan konfirmasi.
Lalu message delivery option itu unicast satu ke satu, broadcast satu ke semua, ataupun multicast satu ke satu atau grup. Lalu dilanjutkan pada bab selanjutnya adalah message formatting and encapsulation. Oke, pada sebab selanjutnya adalah not icon dan check your understanding. Dan dalam bentuk memiliki poin adalah penjelasan singkat tentang icon not di paket tracer. Lalu kuis pemahaman yang ada di dalam sebabnya. Jadi kesimpulan pada 3.1 adalah menggunakan bullet point pertama, lalu membentuk dalam diagram, menggunakan animasi ataupun shortcut lainnya. Dari selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baik, di bagian ini saya akan membahas tentang protokol, yaitu aturan dalam komunikasi jaringan. Yang pertama ada network protocol overview. Jadi network protokol itu adalah aturan yang digunakan supaya perangkat dalam jaringan bisa saling komunikasi. Ibaratnya seperti bahasa, kalau semua perangkat pakai bahasa yang sama, maka data yang dikirim bisa dipahami dengan baik. Yang kedua ada network protocol function. Fungsi dari protokol ini adalah untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima, mulai dari format data, waktu pengiriman, sampai memastikan data itu sampai dengan aman dan lengkap tujuan. Yang ketiga ada protokol interaction. Dalam satu proses komunikasi, biasanya tidak hanya satu protokol yang digunakan, tapi beberapa protokol sekaligus. Nah, protokol interaction ini adalah kerja sama antara protokol tersebut supaya proses pengiriman data bisa berjalan dengan cepat. Jadi intinya protokol itu sangat penting karena menjadi dasar komunikasi dalam jaringan. Tanpa protokol, perangkat tidak akan saling memahami. Selanjutnya 3.1 Selanjutnya modul 3 yaitu protokol jaringan. 3.1 yaitu rangkaian protokol jaringan. Rangkaian protokol jaringan adalah kumpulan beberapa protokol yang bekerja sama untuk menjalankan komunikasi dalam jaringan. Protokol ini disusun dalam bentuk lapisan atau layer. Setiap layer memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya 3.3.2 evolusi rangkaian protokol. Seiring perkembangan teknologi, terdapat beberapa jenis rangkaian protokol yang pernah digunakan. Contohnya TCP, OSI, Apple, TEL, dan Novel Network. Dari semua itu, TCP atau IP menjadi standar utama karena lebih fleksibel dan banyak digunakan. Selanjutnya 3.3.3 contoh protokol TCP atau IP. Dalam model TCP atau IP terdapat beberapa protokol di setiap lapisan. Contohnya pada lapisan aplikasi ada HTTP, pada lapisan transport ada TCP, dan pada lapisan internet ada IP, dan yang terakhir pada akses jaringan ada Ethernet atau WLAN. Protokol ini saling bekerja sama. Selanjutnya 3.3.4 rangkaian protokol TCP atau IP. TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Selanjutnya 3.3.5 proses komunikasi TCP atau IP. Proses komunikasi pada TCP atau IP melalui beberapa tahap, yaitu enkapsulasi, yaitu data dibungkus dari layer atas ke bawah. Selanjutnya data dikirim melalui jaringan, dan yang terakhir dekapsulasi, yaitu data dibuka kembali di sisi penerima. Contohnya saat server mengirim halaman web ke klien, lalu klien menampilkannya di browser. Oke, selanjutnya dari 3.4 standar algoritma. 3.4.1 open standar. Open standar adalah standar yang digunakan dalam industri, termasuk jaringan, agar perangkat ini berbagi faktor dapat saling bekerja, interoperability, dan banyak faktor yang membuat perangkat mereka harus mengikuti standar yang sama. Standar ini dikembangkan oleh organisasi standar internasional dan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mendorong kompetisi, tidak ada monopoli. Yang kedua, mendukung inovasi, dan yang ketiga adalah menjamin perangkat dari vendor berbeda tetap bisa terhubung.
Contoh nyata saat membeli router wireless, perangkat dari berbagai vendor tetap bisa digunakan karena mengikuti standar seperti IP V4 dan IP V6. Selain itu, Open Standard memungkinkan sistem operasi berbeda, misalnya Apple dan Linux. Tapi bisa saling berkomunikasi karena menggunakan protokol yang sama, TCP atau IP. Organisasi standar biasanya vendor netral dan menyediakan spesifikasi terbuka. Kadang standar dibuat dari nol atau berasal dari protokol properti. Di 3.4.2 Internet Standar, berbagai organisasi memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan mendukung standar Internet TCP atau IP. Yang pertama ada ISP, Internet Society, memperhatikan perkembangan dan menggunakan internet secara global. Yang kedua ada IAB atau Internet Architecture Board, mengawasi arsitektur teknis dan mengelola kemudahan internet. Yang ketiga ada IETF atau Internet Engineering Task Force, mengembangkan protokol internet dan membuat dokumen standar yang disebut RFC. Lalu ada IRTF, Internet Research Task Force, fokus pada penelitian jangka panjang terkait teknologi internet. Selain itu juga ada ICANN, mengatur alamat IP dan nama domain, dan ada IANA, mengelola alokasi alamat IP, domain, dan cipher protokol. Semua organisasi ini bekerja sama untuk memastikan internet tetap terbuka dan dapat digunakan secara global. Materi selanjutnya ada 3.4.3 Electronic dan Communication Standard. Organisasi lain fokus pada standar komunikasi elektronik untuk mengirim data melalui media kabel atau kabel. Contohnya ada IEEE atau Institute of Electronic Engineers. Organisasi besar yang membuat standar jaringan seperti 802.3 atau Internet dan 802.11 atau Wi-Fi. Selanjutnya ada EIA atau Electronic Industry Alliance, standar kabel, konektor, dan rack, misalnya rack 19 inch. Dan ada TIA atau Telecommunication Industry Association, standar komunikasi seperti port IP, jaringan seluler, dan lain-lain. Dan ada ITU-T, Internet Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, organisasi global yang menetapkan standar komunikasi seperti DSL, IPTV, dan video compressor. Organisasi ini memastikan data dapat dikirim sebagai sinyal elektronik secara efisien. Materi selanjutnya ada 3.4.4 atau Research Networking Standard. Bagian ini adalah kegiatan praktek lab untuk memahami lebih dalam organisasi standar. Jadi yang ini tidak perlu dijelaskan karena adalah praktek. Materi selanjutnya adalah 3.4.5 juga cuma tulis, jadi tidak perlu dijelaskan. Selanjutnya materi yang dibacakan oleh kawan saya. Dari itu anu pawas. Sabar. Gua nggak tahu gua. Hitung. Pak tahu Pak. Udahlah basing lah gelap juga nggak apa-apa nggak sih? Ya udah nggak apa-apa. Udah. Sabar. Hitung ya. Gelap banget masalahnya. Weh mati cok. Udahlah rumah seadanya aja. Yuk gas. Hitung. Udah. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan ke 3.5 reference model. Jadi reference model referensi adalah cara untuk menggambarkan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer berlangsung. Karena proses ini tidak bisa dilihat secara langsung, maka digunakan model berlapis layer agar lebih mudah dipahami. Dengan adanya model ini, kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada data dari saat dikirim sampai diterima, serta siapa yang bertanggung jawab di setiap tahap. Selanjutnya ada 3.5.1 The benefit of using a layer model. Model berlapis sebagai proses jaringan menjadi beberapa bagian layer, di mana setiap layer memiliki fungsi tertentu. Untuk manfaat terutama yang tersendiri yaitu mempermudah desain protokol karena tiap layer punya tugas spesifik, interoperability, kompatibilitas perangkat dari vendor berbeda tetap bisa saling terhubung. Fleksibel, perubahan di satu layer tidak mempengaruhi layer lain. Setelah itu ada standarisasi komunikasi, semua orang menggunakan acuan yang sama. Lalu selanjutnya ada 3.5.2 The OSI Reference Model. OSI adalah model referensi yang terdiri dari 7 layer, digunakan untuk menjalankan proses secara jaringan detail, bersifat teori.
Layer OSI dan fungsinya. Yang pertama yaitu adalah fisikal, mengirim sinyal melalui kabel listrik gelombang. Yang kedua adalah data link, mengatur pengiriman data dalam bentuk frame. Setelah itu ada network, yaitu menentukan jalur terbaik routing. Selanjutnya ada transport, menjamin data sampai dengan benar atau error checking. Setelah itu ada session, mengatur sesi komunikasi mulai, jalan, dan selesai. Presentation, mengubah format data, enkripsi, dan kompresi. Selanjutnya ada application, yaitu berinteraksi langsung dengan user, browser, email. Setelah itu, contoh saat kamu buka website, application, kamu klik browser, transport, data dipecah dan dikontrol, network menentukan jalan ke server, physical dikirim lewat kabel dan internet. OSI membantu kita memahami semua proses itu secara lengkap. Setelah itu ada 3.5.3 dan TCP/IP protokol model, yaitu TCP/IP adalah model yang digunakan secara nyata di internet dengan 4 layer saja, yaitu layer TCP/IP network access berhubungan dengan perangkat media jaringan, internet mengatur alamat IP dan routing, transport mengatur komunikasi TCP atau UDP, yang setelah itu ada application layanan ke pengguna HTTP, FTP dan lain-lain. TCP/IP sebenarnya adalah versi sederhana dari OSI yang langsung dipakai di dunia nyata. Contohnya saat kamu buka Google, data dikirim menggunakan protokol TCP atau IP. Selanjutnya ada 3.5.4 OSI and TCP/IP model compression. Kedua model ini memiliki, mohon maaf sebentar. Oke, ulang lagi. 3.5.4 OSI and TCP/IP model compression. Kedua model ini memiliki tujuan yang sama, tetapi berbeda dalam struktur. Perbedaan utama OSI 7 layer lebih rinci untuk pembelajaran. Lalu ada TCP/IP 4 layer lebih praktis digunakan di internet. Pemetaan layer, application, TCP/IP application, ditambah presentation, tambah session. Dengan OSI transport sama, internet network OSI, network access, data link physical OSI. Lalu OSI seperti panduan teori lengkap, sedangkan TCP/IP adalah versi yang benar-benar dipakai dalam jaringan sehari-hari. Selanjutnya ada 3.5.5 paket Receive Investigate TCP/IP and OSI Models in Action. Bagian ini menjelaskan simulasi menggunakan paket tracer untuk melihat proses jaringan secara langsung. Proses yang terjadi yaitu yang pertama ada data dipecah menjadi bagian kecil paket. Yang kedua ada setiap bagian diberi nama sesuai layer PDU dari pengiriman ke penerima. Yang keempat setelah sampai data disusun kembali. Proses ini disebut encapsulation, yaitu data dibungkus di setiap layer saat dikirim lalu dibuka kembali saat diterima. Lalu dengan paket tracer kamu bisa melihat proses ini secara visual yang biasa tidak terlihat di nyata. Kesimpulan tentang materi 3.5 yaitu model referensi membantu memahami jaringan yang kompleks. Setelah itu ada OSI digunakan untuk pembelajaran 7 layer. Setelah itu ada TCP/IP digunakan dalam praktik nyata 4 layer. Setelah itu ada data dikirim dalam bentuk paket melalui setiap layer. Dan yang terakhir simulasi membantu memahami proses secara lebih jelas. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya. Untuk materi selanjutnya yaitu data enkapsulasi atau enkapsulasi data. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan data saat dikirim melalui jaringan. Data dari aplikasi akan melewati beberapa lapisan, dan setiap layer menambahkan informasi tertentu sebelum dikirim. Segmenting message. Data besar tidak dikirim sekaligus, tetapi dipecah menjadi bagian kecil yang disebut segmen atau paket. Tujuannya yaitu meningkatkan kecepatan. Data bisa dikirim bersamaan tanpa mengganggu jalur komunikasi. Kemudian meningkatkan efisiensi. Jika ada kesalahan, cukup kirim ulang bagian yang gagal, bukan seluruh data. Paket-paket bisa melewati jalur yang berbeda menuju tujuan. Selanjutnya sequencing atau pengurutan. Karena data tidak dikirim dalam banyak bagian, ada kemungkinan sampai tidak berurutan. Maka setiap paket diberi nomor urut atau sequence number. Di sisi penerima, paket akan disusun kembali sesuai urutan aslinya. Protokol TCP bertanggung jawab untuk proses pengurutan ini. Kemudian materi selanjutnya protokol data unit atau PDU. Setiap layer memiliki bentuk data yang disebut PDU atau protokol data unit. Setiap data turun melalui layer.
Setiap layar membungkus enkapsulat data dari layar di atasnya. Nama PDU berbeda di tiap layar, misalnya segmen, paket, dan frame. Contoh data segmen TCP, paket IP, frame, network. Materi selanjutnya yaitu encapsulation example, contoh enkapsulasi. Proses enkapsulasi berjalan dari layar atas ke bawah. Data dari layar atas dianggap sebagai isi oleh layar bawah. Contohnya, segmen TCP menjadi data di dalam paket IP. Proses ini terjadi saat server mengirim data ke klien, misalnya saat membuka web. Materi selanjutnya the encapsulation example adalah proses kebalikan dari enkapsulasi yang terjadi pada perangkat penerima. Mekanisme kerjanya perangkat penerima menghapus satu atau lebih header protokol dari data yang diterima. Alur proses data dienkapsulasi saat bergerak naik melalui tumpukan protokol stack menuju aplikasi pengguna akhir dari lapisan bawah ke lapisan atas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 3.7 itu pesan harus dibagi menjadi bagian kecil segmen dan perjalanan yang benar agar bisa sampai ke tujuan lapisan jaringan network. Network layer bertugas mengantarkan paket data dari sumber ke tujuan akhir yang menggunakan alamat IP, sedangkan lapisan tautan data link layer bertugas mengirimkan data antar perangkat fisik. Kita bisa melihat lalu lintas data ini menggunakan alat bantu bernama website. Dan yang materi selanjutnya itu fungsi alamat. Lapisan jaringan mengirim paket IP ke tujuan akhir bisa di jaringan lokal atau jauh. Yang kedua yaitu lapisan tautan data mengirim frame antara perangkat NIC yang berada di jaringan yang sama. Tugas setiap lapisan fisik mengatur bit, waktu, dan sinkronasi. Tautan data menambahkan alamat fisik dan tujuan jaringan, menambahkan alamat logis, asal dan tujuan. Dan transport menambahkan nomor, port, asal dan tujuan. Dan materi khususnya itu alamat IP adalah alamat logis adalah lapisan 3 yang digunakan untuk mengirim paket dari sumber asli ke tujuan akhir. Setiap paket berisi alamat IP, sumber alamat, perangkat mengirim data, alamat IP, tujuan, yaitu alamat yang perangkat yang menerima data. Alamat IP terdiri dari bagian jaringan awalan yang sama untuk semua perangkat di lokasi yang sama dan bagian host antarmuka yang unik untuk mengidentifikasi perangkat spesifik subnet NAT untuk spesifik line berfungsi memisahkan kedua bagian tersebut. Sekian. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.